Apa kabarnya anak-anak? Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah sehat. Arya sehat Arya? Sehat ya pagi ini. Anggun sehat Gun? Sehat. Kevin sehat Bin? Alhamdulillah sehat Gun. Oke. Semuanya siap ya? Siap. Untuk kita mulai layanan bimbingan klasikal ini, Ibu meminta untuk Dery memimpin doa terlebih dahulu. Nah, kepada Dery, Ibu persilakan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai layanan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama agar kita diberi kelancaran dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Doa selesai. Biarlah dihidupkan aja Dery, nggak apa. Pagi hari ini Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan topik tentang pernikahan dini. Oke, suka dengan topiknya? Suka banget? Suka? Ini yang di samping Fajri siapa? Randy, kenapa diem? Suka gak? Apa mau menikah dini? Ada rencana untuk nikah dini? Ada. Siapa yang ngomong ada? Tapi siapa? Ya. Oke, hari ini dalam layanan bimbingan klasikal kita akan membahas tentang pernikahan dini. Dari tasnya tolong ditaruh, tidak akan hilang. Oke. Topik yang kita bahas adalah tentang pernikahan dini. Sebelumnya ada yang tidak hadir pagi hari ini? Ada ya? Berapa orang? Maura, berapa orang yang tidak hadir? 2 orang, siapa saja? Rangga Lawe dengan Adi Yaksa. Nanti Ibu buat apa dan Ibu tindak lanjuti. Oke? Kita mulai, bisa? Bisa. Sehat pagi ini? Halo. Halo. Sebelumnya semuanya berdiri di tempat masing-masing. Oke, Ibu ada satu permainan. Konsekuensinya siapa yang kena hukuman itu menampilkan kreasinya di depan kelas. Oke, jadi kalian perlu konsentrasi. Perlu apa? Konsentrasi. Oke, Ibu mulai ya. Kalau misalnya Ibu menyebut 2 bu mata saya yang kiri dan kanan, berarti kamu tunjuk jangan mata, tunjuk anggota badan yang lain. Paham? Bisa mulai. Konsentrasi. Siapa yang tidak nunjuk anggota badan, dia kena hukuman. Siap? Siap? 1, 2, 3. 2 mata saya yang kiri dan kanan, 1 hidung saya
Enggak. Kamu tidak pegang anggota badan. Ini bukan orang. Ini. Oh iya. Sini ini. Repa ya. Hah? Itu. Pinggang anggota badan bukan? Oh, yang anggota. Jangan pegang pinggang, mata, alis, telinga, mulut, hidung. Paham? Gak usah kaki. Siap? Telinga, mata, hidung, kaki. Ya. Coba Fajri tolong ibu, kamu cek, ya bantuin ibu jadi cek kakak tingkatnya. Hidung, hidung apa mulut? Hidung apa mulut? Mulut, oke. Hidung. Fajri, konsentrasi Pak. Mata, telinga, hidung, mata, telinga. Siapa? Mara Katrina, siapa? Hah? Henry, Pipin sama Henry dapat 2. Simak lagi Juli ya. Sekarang apa yang ibu sebut itulah yang dipegang. Tidak boleh, harus cepat di Fajri ya. Siapa yang tidak pegang itulah kena hukuman. 2 mata saya yang kiri dan kanan, 1 telinga saya untuk mendengar, 1 cuping saya. Dua mata saya dipakai bicara, 2 mulut saya dipakai untuk hidup. Ya, konsentrasi. Apa yang ibu sebut itulah. Ada. Siapa lagi? Tadi lagi. Yaudah, simak lagi. Konsentrasi. Mata, hidung, mulut, telinga, kaki. Mata, hidung, telinga, hidung, mulut, mata, telinga, mata, hidung, telinga, mata, kaki, tangan, mata, kaki, telinga, mata, hidung, mulut. Kasih Allah. Terima kasih Pagi. Nanti terakhir, no. Oke, 3 maju. Kesepakatan. 3 orang. Pipit, terus si Nobel, terus si siapa? Henry, ayo. Apa yang kalian punya? Mau nyanyi, puisi, bakat, siapa yang mau duluan? Cowok aku kreasinya. Siapa yang mau duluan? Nyanyi joget. TikTok. Iya, ini TikTok. 1, 2, 3, mulai. Macam-macam. Joget dong. Aku lagi tahu. Kapan di Kreasi apa aja? Ada kreasi kau Nobel. Kreasinya. Ini baru kreasi. Baru Joget. Iya. Apa?
Ini pelangi bebek. Lari dah, kami ada juga dari rumah lah dewasa. Kalian kan udah deh. Puasa. Iya dah. Oke. Lama nih durasinya. Nggak ada kreatif. Ayo Kak, bantu tuh. Bantu jelas. Bantu jelas. Oke, kalau mereka bingung, yang tentukan apa ya? Joget TikTok. Joget TikTok. Ayo. Nanti kalau nggak joget TikTok, satunya nyanyi kan? Siapa yang mau nyanyi? Siapa yang mau nyanyi? Sudah, mulai. 1, 2, 3. Malu ya sama kelas 10. Kelas 10 tadi mau gak nampilkan diri? Kakek malu. Kalah kelas 11. Pacaknya ngalu ke adik tingkat baik. Oke, bisa kita mulai? Enjoy. Relax aja, relax. Kita ini relax. Oke, relax. Apa nak pernikahan ini? Belum. Oke, layanan bimbingan klasikal ini kita akan membahas topik tentang pernikahan ini. Di sini nanti ya, saya pengennya kalian aktif dan mengungkapkan masing-masing pendapat. Di sini punya hak ya untuk mengungkapkan masing-masing pendapat. Sebelum kita memulai, Ibu nanti akan menjelaskan topik kita, materi kita tentang pernikahan dini. Setelah itu ada suatu permasalahan yang lagi hitnya sekarang, nanti dibahas di masing-masing kelompok. Berarti di sini perlu kerjasama tim ya. Nanti ada permasalahan suatu topik ya yang akan dibahas di masing-masing kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu harus bekerja sama, tidak ada yang tidak bekerja sama. Oke? Nah, sekarang Ibu nanya, ada yang tahu apa itu pernikahan dini? Sependapat kalian? Boleh, silakan pimpin. Mana mic-nya tadi? Kasih nak. Ya, apa pernikahan dini? Berdiri nak ya. Setiap yang mau mengungkapkan pendapat itu berdiri. Apa Pi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu pernikahan dini? Pernikahan dini menurut saya yaitu menikah pada usia yang seharusnya belum untuk menikah, seperti menikah di usia 16 tahun, yang mana seharusnya menikah itu harus berumur di sekitar 20 tahun ke atas. Ada yang pendapat lain? Boleh, silakan Nobel. Ayo kasih mic-nya, tolong Pak Haji. Pernikahan dini itu kalau ada secara resmi dan tidak resmi yang dilaksanakan di bawah 18 tahun
yang dilakukan di bawah 18 tahun. Ada secara resmi dan tidak resmi. Ada yang bisa mengartikan resmi dengan tidak resminya. Apa? Ada? Ada apa pernikahan resmi dengan tidak resmi? Coba, siapa yang dapat menjelaskan? Boleh. Kalau resmi itu apa, Ki? Pernikahan secara resmi menurut saya yaitu pernikahan yang telah terdaftar di Kementerian Agama, sedangkan pernikahan yang tidak resmi itu hanya sah di mata agama tapi belum sah di mata hukum. Oke, kasih aplaus dulu. Good. Jadi pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia yang kondusif untuk melakukan pernikahan, baik itu secara psikologi, mental, ekonomi, dan lain-lainnya. Itu pernikahan ini benar yang dikatakan oleh si Nobel sama si Pipin. Dan itu ada pernikahan yang resmi dan tidak resmi. Kalau pernikahan resmi itu dicatat di KUA. Kalau pernikahan tidak resmi itu nikah siri kalau bahasanya ya. Tolong si Nobel dengan Kevin HP-nya diletakkan dulu. Terus sebelah Nobel siapa? Tolong jaketnya diletakkan dulu, HP-nya juga diletakkan dulu. Kalian fokus ke sini. Atau Maura gabung ke sini aja ke tempat Bajri. Oke Maura, ya dibawa ya. Kita fokus semuanya aktif. Tolong aktif dulu, ya saling menghargai. Oke, Pak. Ada yang punya cita-cita setelah tamat SMA ini mau nikah dini? Stepi, apa Lexi? Nah, kalau menurut Lexi, usia berapa Lexi punya cita-cita? Bu, saya berumah tangga pada usia sekian boleh. Usia berapa kamu pengen nikah? Ya, umur berapa? 24 tahun. Nah, kenapa kamu usia 24 tahun kamu pengen menikah? Dia gadis tua 24 tahun itu gadis tua. Kasih alasannya bro. Kakak ini kenapa usia 24 tahun dikatakan gadis tua? Ayo pilih, kenapa? Menurut pendapat kamu mengatakan menikah di atas usia 24 tahun itu wanita gadis tua ya? Berdiri nak sayang, berdiri kita belajar untuk mengungkapkan pendapat secara sportif. Ayo, kenapa? Menurut saya pernikahan itu kalau wanita dari usia 21 sampai 22. Tapi Kalau wanita dia pendapat si siapa? Stepi kan usia 21 sampai 22 tahun. Berarti kamu punya cita-cita usia berapa pengen nikah? 25. 20. Katanya tadi gadis tua. Gimana? Tidak komitmen dengan ucapan. Ngejar cita-cita dulu. Ngejar cita-cita dulu. Cita-citanya pengen apa? Nggak boleh diomongin. Hah? Nggak boleh diomongin. Kenapa, Stepi? Belum jelas Bu. Rahasia lagi, belum jelas. Kita harus punya cita-cita ya, Stepi. Kita harus memiliki cita-cita. Karena apa? Hidup tanpa cita-cita berarti kita belajar, kita menjalani hidup tanpa ada program. Hidup ini harus struktur. Kita harus punya program untuk hidup itu. Usia sekian saya harus apa, usia sekian saya harus apa, usia sekian harus apa. Coba ada yang punya mau mengungkapkan pendapat, Bu, saya usia sekian, saya seperti ini, usia sekian saya punya seperti ini. Ada kelompok si
Nobel udah, Pipin udah, Lexi sudah. Coba yang dua ini, kelompok Arya dengan Fajri. Ayo, bekerjanya. Ayo, kelompok ini dulu. Ada? Ya, apa cita-citamu? Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronica dari kelas 11 IPS 2. Kasih apa itu? Cita-cita? Saya bercita-cita bisa lulus di kedinasan BKN Islam. Itu umur berapa? Kalau SMA kan umur 17. Jadi di umur 21 tamat sekolah. Sekolah kuliah. Oh, sekolah kuliah tamat 21. 21. Terus? Ya, umur 21 tamat. Kuliah. Terus Terus cita-citanya pengen lulus cita-citanya? lulus di PKS kan? Jadi Setelah lulusan. itu mau menikahnya kapan? Mau punya anak berapa? Umur berapa? Oke, kasih apa dulu? Rencana mau menikah di umur 22 atau 23 tahun. Oh, berarti tamat kuliah langsung nikah? Kan kalau kuliah 21 tahun. Boleh? Umur berapa? 22 sampai 23 tahun. 22 sampai umur 23 tahun kamu menikah. Anak itu. Ya. Anak berapa rencana? 5. Kalau rencana cuma goiko, tapi terserah Tuhan kasih jalan. Bagus ya. Berarti Dia sudah punya cita-cita, dia pengen masuk sekolah ikatan dinas dulu, usia 23 dia pengen menikah, rencana punya anak 3 ya, usia 23 ya, 2 tadi. Boleh gabung ke sini aja saya dengan Romo Kevin. tadi kan sini, Bu. Ya, protes baik. Oke, Ibu jelaskan dikit ya tentang masalah pernikahan dini. Maura HP-nya bagus untuk bagus untuk ini merekam. Bagus Ibu. Tolong Ibu lanjut ya. Apa ini? Pernikahan dini disusun oleh Ibu Penny Lestari. Oke, lanjut. Apa sih? Enggak. Pengertian apa? Pernikahan dini adalah pernikahan pada remaja di bawah usia 20 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Berarti tadi yang ngomong di bawah usia 18 tahun ya, seharusnya di bawah usia 20 tahun. Itu yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Oke, lanjut. Pernikahan dini menurut agama Islam itu meliputi 5 prinsip, yaitu kalau sudah siap secara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal, silakan untuk menikah. Kalau sudah akhir balik, usia akhir balik itu usia berapa itu? Kalau laki-laki sudah mimpi basah ya, kalau menurut agama Islam. Menurut fungsi dan pernikahan memenuhi kebutuhan biologis dan melenggangkan keturunan, sementara 2 hal ini tidak terdapat pada anak yang belum balik. Ya, oke, lanjut.
Apakah kamu siap untuk menikah atau sekedar ingin menikah? Oke, antara dua kalimat ini, apakah kamu siap menikah atau ingin menikah? Ada yang dapat mengartikan dari kedua kalimat ini? Boleh, Novel, silakan. Oke. Siap menikah dan ingin menikah, dua bahasa yang beda ya. Oke. Kalau siap menikah itu siap dalam menghidupi keluarga. Siap menikah kalau bekerja, jadi kebutuhan sudah terpenuhi. Berarti kalau kita tidak siap mencukupi kebutuhan keluarga, tidak nikah-nikah? Tidak. Sampai umur 50 tahun kalau misalnya tidak punya pekerjaan, tidak akan menikah. Siapa kalau saro, Bu? Hah? Siapa kalau saro? Siapa galak saro? Ada yang mau pendapat lain? Boleh, silakan. Yang lainnya aktif ya. Perbedaan antara siap menikah atau hanya sekedar ingin menikah yaitu jika siap menikah kita harus siap dalam segala aspek, baik dalam ekonomi, mental, akal, kesehatan, dan berbagai macam aspek lainnya yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Seperti pada seorang laki-laki yang sudah mempunyai pekerjaan yang mapan, kemudian pada wanita yang siap untuk mengandung dan menghadapi masalah-masalah dalam rumah tangga. Sedangkan ingin menikah hanya sebuah keinginan yang sebuah keinginan untuk menikah, namun belum bisa memenuhi aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam pernikahan tersebut. Terima kasih. Apa aja aspek-aspeknya? Kasih aplaus dulu. Ayo, kelompok ini aspek-aspeknya apa aja? Maura, kamu kan Big R. Apa aja aspeknya yang belum siap menikah? Berdiri, mana? Kasih mic-nya. Yang hanya ingin menikah, apa aspeknya? Kalau misalnya sekadar ingin menikah itu biasanya dia belum siap dan biasanya itu hanya dituruti oleh hawa nafsu. Hawa nafsu seperti apa? Kita sudah dewasa ya. Kita sudah dewasa. Ya, kita usia kalian sudah siap untuk ke jenjang pranikah. Jadi tidak usah malu-malu, ya. Oke, matiin dikit ya. Udah, mau apa? Kalau misalnya dia sekadar ingin nikah, itu biasanya hanya menuruti hawa nafsu, seperti yang ibu catat pada PowerPoint. Dia hanya terburu-buru agar dia bisa menjadi milik kita sepenuhnya. Padahal dia tidak berpikir pernikahan dini tanpa adanya kesiapan itu akan berpengaruh buruk untuk masa depan. Seperti dia tidak akan sanggup apabila ada kekerasan dalam rumah tangga atau ya, terus perceraian ataupun biasanya kalau wanita itu harus siap dalam mengandung anak dan mengurus anak. Apabila belum ada kesiapan itu akan menjadi masalah untuk kedepannya nanti. Oke, aplaus. Di sini ada yang ngomongnya enggak? Ada yang ngomongnya enggak kata orang? Enggak ada. Bagus, good job. Bagus, kita lanjut. Berarti harus ada kata ya. Siap menikah dan hanya ingin menikah. Sekarang kita pelajari. Penyebab dari pernikahan dini itu bisa dilihat dari aspek pendidikannya, pemahaman agama yang salah, tuntutan keluarga, dan pergaulan yang salah. Dampak dari pernikahan dini apa? Bisa menyebabkan depresi, kanker leher rahim, konflik yang berujung perceraian, terus infeksi organ reproduksi, dampak secara psikologi, dampak sosial, dan kehamilan dini. Oke? Dan ada lagi ini ya. Kultur. Ada salah satu kultur di daerah ya
ya, yang menganggap menikah muda itu adalah hal yang wajar. Itu kan ada ya? Ada ya suatu daerah, oh anak-anak yang menikah di usia 13 tahun itu wajar loh Bu. Nggak apa, malah kalau dia tidak menikah dibilang gadis tua. Tasya. Pernikahan yang diatur itu ada atau dijodohkan orang tua. Ada tuntutan ekonomi. Nikah anak, calon kamu punya pekerjaan yang mapan dari keluarga yang kaya, itu bisa. Ya, awal dari pernikahan dini. Seks bebas pada remaja. Pendidikan yang rendah itu bisa pengaruh. Kehamilan di luar nikah itu bisa terjadi karena pernikahan dini. Oke, sebatas ini mau ada yang ditanyakan? Itu aspek sosialnya, ekonomi. Kalau pernikahan dini biasanya tidak ada lapangan pekerjaan karena pendidikannya yang rendah, pengalaman untuk bekerja itu tidak ada. Iya tidak. Kalau aspek dari secara psikologi itu bisa, dan kesehatan itu bisa kematian ibu, KDRT, kesehatan reproduksi, terus drop out atau putus sekolah. Lanjut, ini apa? Siapa ini? Sosial, ekonomi, fisik, psikologis, dan kesehatan. Lanjut, pernikahan muda, artis yang berujung. Ini ada tugas nak ya, ada tugas. Nah, inilah topik yang kalian akan bahas, masalah artis. Nah, Ibu bagikan nanti masing-masing mendapatkan satu topik. Anda bahas dalam kelompok Anda, boleh dilihat di internet. Nanti masing-masing anggota kelompok memaparkan hasilnya ke podium ke depan. Oke? Bisa? Semuanya harus aktif. Tolong Pak Tri, bagikan satu-satu spidolnya sama ininya, sama kartonnya, bagikan ya. Tolong Ibu siapa? Ready, sini Ren, bagikan Ren. Ambil kartonnya ya. Kalian hasil dari diskusi Anda kalian tuangkan di karton, digaris rapi-rapi pakai spidol. Nanti Ibu yang kartonnya nyusul ya, Bu ambil lagi ya. Nah, yang kelompok mana yang belum ada karton? Kelompok mana yang belum dapat? Ini, oke. Atau bagi dua aja, bisa? Ya, yuk kerjakanlah sekarang. Konsultasi. Mati ke? Novel. Ayo, semuanya bekerja sama. Nanti memaparkan hasilnya apa? Ibu kasih durasi 10 menit ya. 10 menit. Semuanya aktif.
Nanti semuanya aktif dan presentasi. Oke. Dari ada yang menulis, ada yang menggali. Ya, kartonnya dikumpulkan ya, kartonnya dikumpulkan biar tulisannya jadi mantap. Kita kan mau presentasi ini, Bu. Hah? Iya. Ayo, cari. Tidak, inilah 5 menit. Ayo, apa dia? Selain sini ada ya, pakai pena itu juga kelihatan. Iya, pakai pena nanti. Itu serah kamu yang cantiknya, presentasi. Yang cantiknya bagaimana? Ya. Terserah kalian ya, yang untuk presentasi yang bagusnya seperti apa, semuanya ada di kreasi kalian. Pengennya seperti apa?
Nanti ditempel aja digabung nih. Gabung nanti buat ke satu untuk jadi saling menyala-nyala. Ayo, waktunya 5 menit lagi.
Semuanya harus aktif ya. Jangan satu orang saja yang mengerjakan. Semuanya berperan aktif. Ayo. Kerja kelompok, sama-sama diskusi. Ya. Diskusikan apa yang ada. Oke. Waktunya 5 menit lagi nak ya. Waktunya 5 menit. Kat tidak Bu? Ya. Oke kan. Coy.
dan Menteri Beragam makan dan jadi Boleh. Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah siap hasil topiknya? Ada? Ada? Sudah selesai? Kelompok siapa? Kelompok Pipi. Ya, tunggu sebentar ya, 2 menit lagi ya untuk kawan-kawannya. Oke, free card. Oke. Yang lainnya 2 menit lagi nak ya. Kawanannya 2 menit lagi. Berarti kelompok pimpin ya. Kita tempel dulu ya. Kalau sudah siap, ayo. Yang lainnya lanjutkan diskusinya. Ayo, Pip. Salah Pak Aktif. Aktif siapa yang bahas? Anu Tintin. Oke. Semuanya sudah siap ya. Nanti kalau presentasi, setiap anggota kelompok tolong siapkan argumen kalau kelompok lain ada yang menyanggah atau bertanya. Oke? Nah. Jadi siap dulu ya. Hah? Nggak usah, biar ibu aja. Hah? Tinggal presentasi. Mandi duluan ya.
Pasing. Mandi lah, tante itu lah mandi. Sudah siap? Oke, jadi kelompok
Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP-nya saja. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Putri, perwakilan dari kelompok 5. Dan saya Riti Selvia dari Tak kelompok usah terlalu dekat. Cahayanya ya. Pembahasan kami pada kali ini yaitu masalah pernikahan dari artis penjari penyanyi dangdut Ayu Ting Ting dan mantan suami yaitu Hendra Lesmoro. Oh ya, tahun berapa itu? Mereka menikah pada Agustus 2013. Agustus 2013. Apa yang terjadi? Coba lainnya simak. Yang pertama yaitu Sampai dia, bentar ya. Yang pertama yaitu faktor yang mendorong mereka untuk menikah muda, yaitu adanya faktor perjodohan yang dilakukan oleh salah satu kerabat dari mereka. Karena Angie memang ingin menikah, maka keduanya pun langsung memutuskan menikah setelah berpacaran selama 2 tahun. Mereka menikah secara diam-diam dengan diliputi berbagai kabar miring. Apalagi saat itu Ayu Ting Ting baru memulai karirnya di dunia hiburan. Ayu Ting Ting juga dikabarkan telah mengandung sebelum resmi dinikahi oleh sang pengantin. Attention please. Oke. Kenapa Ayu Ting Tingnya bercerai pada saat itu? Permasalahan yang harus Ada sini dong. permasalahan yang mengharuskan mereka berdua memutuskan untuk bercerai yaitu karena Ayu Ting Ting meninggalkan rumah Angie pada usia pernikahan yang baru 1 bulan. Karena Ayu Ting Ting Kau usah merasa dibaca. Kau usah dibaca. Sini jangan sini. Erin itu bikin. Kamu simpulkan. Kenapa dia sampai bercerai pada saat itu? Nah, di sini apa permasalahan yang mereka alami? Apakah secara ekonomi? Apakah secara psikologis? Dan mereka sampai menikah ini itu karena apa? Boleh, tutup aja. Kau usah masuk ke dalam yang Ayu Ting Ting dan Angie memutuskan untuk menikah karena sebelumnya telah ada perjodohan yang dilakukan oleh salah satu kerabat mereka. Karena memang Angie ini mencari calon istri, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah. Tetapi sebelumnya mereka telah menjalin hubungan kekasih selama 20 tahun. 2 tahun. Tetapi saat mereka melangsungkan pernikahan, mereka melangsungkannya secara diam-diam dengan diliputi berbagai kabar miring, yaitu dengan tuduhan bahwa Ayu Ting Ting telah mengandung sebelum menikah. Kemudian setelah 1 bulan pernikahan, mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai karena Ayu Ting Ting tiba-tiba meninggalkan rumah kediamannya dengan Angie secara tiba-tiba. Kemudian setelah beberapa saat Ayu Ting Ting pun memutuskan untuk menggugat cerai Angie karena Angie dituduh telah berselingkuh dengan wanita lain. Perselingkuhan dengan wanita lain. Oke, dari kelompoknya kasih aplaus dulu. Silakan, kelompok lain satu pertanyaan untuk kelompok mereka. Setiap kelompok lain memiliki satu. Kenapa dia baca hamil? Ya, dampaknya, oke. Dampak dari perceraian yang dilakukan oleh Angie dan Ayu Ting Ting, yang pertama yaitu Ayu Ting Ting mendapat hujatan dari para warganet karena dianggap sebagai wanita yang tidak benar. Kemudian sang anak yaitu Bilqis tidak mendapatkan kasih sayang dari ayah. Bahkan Ayu Ting Ting melarang Angie untuk menemui anaknya karena Ayu Ting Ting merasa sebelumnya Angie tidak mau mengakui sang anak. Kemudian
Anaknya tidak mengenal siapa sosok ayahnya yang sesungguhnya. Selain itu, Ayu Ting Ting juga mengalami depresi dan trauma akan pernikahan. Trauma akan pernikahan karena sampai saat ini Ayu tidak menikah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Siap ya, sambung ya, anggota. Nah, ada yang mau tanyakan dari kelompok sini terlebih dahulu? Oke, kelompok ini bertanya. Boleh. Apa yang menyebabkan Baiklah, perkenalkan nama saya Mora dari kelompok 2. Sini saya mau bertanya. Jadi hak asuh anak itu jatuh kepada untuk hak asuh anak yaitu jatuh kepada Ayu Ting Ting karena memang dari awal Angie tidak mengakui bahwa anak yang dikandung Ayu Ting Ting itu adalah anaknya. Apa tadi pertanyaannya? Sebentar, tanya dengan kelompoknya ayo. Kelompoknya apa dijawab? Hak asuh ya? Kenapa? Hak asuh anak jatuh ke siapa? Jatuh ke siapa? Ayo. Siapa yang mau jawab? Perkenalkan, nama saya Triani, saya berasal dari kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mama adalah hak asuh anak jatuh kepada Ayu Ting Ting karena dari awal Angie tidak mengakui bahwa anak yang dikandung Ayu Ting Ting bahwa anaknya. Oke, hak asuhnya jatuh pada Ayu Ting Ting. Muatan lagi yang nomor itu apa yang mau ditanyakan? Boleh? Kami Bu. Ayo, Kami Bu. boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexandra Putri dari kelompok 4. Apa yang menyebabkan Angie dan mengakui Bilqis? Oke. Kelompoknya? Kita nanti kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Nika dari kelompok 5. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lexi Putri. Alasan Angie tidak mengakui Bilqis sebagai anaknya yaitu karena pada saat baru 1 bulan pernikahan Ayu Ting Ting sudah hamil dan Angie Baru 1 bulan. 1 bulan menikah, Ayu Ting Ting telah hamil dan Angie. Angie kayak itu tidak yakin kalau itu anak dari dia. Oh, Angie tidak yakin kalau anak yang dikandung Ayu Ting Ting adalah anak dari pernikahannya. Oke, good. Ayo, mau ditanya atau ada yang bantah? Boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulai dari kelompok 3. Saya mau bertanya alasan yang jelas dari Ayu Ting Ting meninggalkan rumah Angie tadi. Mau alasan yang jelas, boleh. Alasan mengapa Ayu Ting Ting meninggalkan rumah padahal mereka baru 1 bulan menikah yaitu karena Ayu Ting Ting merasa bahwa Angie berselingkuh dengan wanita lain dan Angie tidak bertanggung jawab atas kehamilan yang melakukan Ayu Ting Ting. Kehamilan Ayu Ting Ting. Kasih aplaus dulu. Ini siapa artisnya? Ya, ada. Ada Patri. Ben, pengen na. Ambil itu. Kita lagi. Gigit lah Mas Sandra. Kamera depan.
sedikit Anda itu. Kami kursi bodoh. Sama kayak aku balik dulu kok. Betul nggak balik nih. Ada WA Siti tidak? Sini nganti terus hasil kontak. Tidak, masih alam ya? Ya, yang lainnya diam ya, terdengar suaranya. Sudah bisa selesai. Lainnya dimaksud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Bella. Saya Yudhi Utami. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pernikahan tentang Salma Fina dan Taki Malik. Sebelumnya faktor belakang dari Salma Fina dan Taki Malik akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Yudhi Utami. Kepada ini saya silakan. Salma Fina sunat adalah gimana terusan? Salma Fina merupakan putri dari Sunan Kalijaga yang merupakan seorang pengacara. Salma Fina ini hijrah di usia 18 tahun. Sebab sebelumnya Salma Fina ini beragama Kristen dan dia memutuskan masuk Islam karena diajak oleh Taki Malik. Salma Fina ingin menikah juga dengan Taki Malik dan mereka bercerai di usia pernikahan 3 bulan dengan Taki Malik. Sedangkan Taki Malik itu merupakan seorang pelajar yang belajar di Mesir dan beliau merupakan seorang putra dari seorang pengusaha dan dia merupakan seorang Satu. Yang lainnya dengar ke? Yang lainnya dengar ke? Oke, ulangi ya. Dari siapa? Pernikahan Salma Fina dan Taki Malik. Untuk penjelasannya, Salma Fina Sunan itu merupakan seorang putri sulung dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini merupakan seorang pengacara. Salma Fina ini hijrah dan masuk Islam itu pada usia 18 tahun. Dan akhirnya mereka menikah muda dengan Taki Malik. Sedangkan Taki Malik itu merupakan seorang pelajar di Mesir dan merupakan seorang hafiz Al-Quran. Dan Taki Malik pernah difitnah menyulap dana donasi Palestina. Dan mereka bercerai di usia pernikahan 3 bulan. Baiklah, itu saja latar belakang dari Salma Fina dan Taki Malik. Latar belakangnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kelompoknya. Ayo masing-masing. Dari kelompok siapa? Oke, silakan. Bertanya semua. Tapi dia nak nikah dengan Taki Malik. Ya, lanjut. Oke. Oke, saya akan melanjutkan dari faktor mereka bercerai. Faktor mereka bercerai itu banyak sekali.
seperti yang kami baca di beberapa sumber internet. Yang pertama itu adalah tak mau dibimbing. Karena Salma Finah tadi merupakan seorang yang hijrah dari Kristen ke Islam, jadi dia harus dibimbing oleh suaminya sendiri. Namun itu menjadi faktor mereka bercerai karena tidak mau dibimbing, bahkan tidak mau berubah menjadi lebih baik lagi. Sebelum menikah, Kaki Malik pernah berkata kepada keluarga Salma Finah, apakah Salma Finah sudah siap untuk menikah? Apakah dia sudah yakin? Dan Salma Finah pun menjawab iya. Yang kedua ada tak niat berubah. Apa yang menjadi latar belakang tersebut? Yaitu Salma Finah sendiri yang tidak mau memakai baju gamis dan memilih memakai celana. Padahal celana sendiri di dalam agama Islam tidak diperbolehkan, yang ketat-ketat. Lalu yang ketiga adalah mengumbar aib suami sendiri. Salma Finah juga pernah melawan, dan apabila dinasehati dia selalu berkata, apa sih? Apa sih? Lanjut. Salma Finah juga selalu mengumbar aib keluarganya sendiri kepada publik. Iya. Lalu dampak mereka bercerai itu ada di Salma Finahnya. Yang pertama, Salma Finah menjadi seseorang yang seperti masa lalunya. Dia menjadi memiliki pakaian seksi, auratnya lebih terbuka lagi, dan dia sudah sadar kalau menikah itu butuh kesiapan dan kematangan. Dan dia juga sadar kalau menikah itu bukan jadi seorang istri saja, dia juga harus menjadi seorang ibu. Lanjut, apa yang mendorong mereka untuk menikah muda? Yang pertama adalah dorongan dari keluarga. Mengapa dikatakan dorongan dari keluarga? Karena ayah dari Salma Finah sendiri juga menikah muda pada masa lalunya. Otomatis dia juga mendukung anaknya, karena dia juga berpikir, oh aku dulu nikah muda, jadi aku juga memperbolehkan anakku untuk menikah muda. Yang kedua ada yakin dengan pasangan. Jadi mereka sangat yakin bahwa pasangan mereka itulah yang terbaik, tapi Tuhan berkata lain. Yang ketiga ada yakin bisa merubah istri. Jadi karena si Kaki Malik tadi merupakan seorang pelajar yang di Mesir juga taat agama, dia sangat yakin bisa merubah istri tadi menjadi lebih baik lagi. Namun Salma Finah pernah berkata di salah satu wawancara, dia pernah berkata seperti ini. Ini mungkin karma dari Tuhan, karena dia tahu kalau misalnya dia tidak bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Dan mereka berbohong kepada publik. Mereka mengaku ta'aruf, padahal mereka berpacaran sebelum menikah. Lalu mereka bercerai di tanggal 21 Februari 2018, lalu menikah 16 September 2017. Otomatis pernikahan mereka tidak sampai setahun, hanya beberapa bulan. Baiklah, itu saja dari kami. Apabila ada yang bertanya, kami persilakan. Oke, siapa yang mau tanya? Pipi. Oke, silakan Pipi. Mau tanya apa Pipi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari nomor 5 ingin bertanya kepada Bapak. Alasan dari Salma Finah berpindah keyakinan yang dari sebelumnya Kristen kemudian menjadi seorang mualaf, apakah itu didasari dari Salma Finah sendiri atau karena tuntutan untuk menikah? Kemudian kan Salma Finah ini seorang Kristen sebelumnya, tetapi mengapa keluarganya mengizinkan ia untuk menikah dengan Kaki Malik, sedangkan Kaki Malik adalah seorang yang sangat Islami? Dan terima kasih. Tapi kalau perlu diluruskan, perasaan Ibu Salma Finah itu memang menganut agama Islam, kalau tidak salah. Tetapi ketika dia bercerai, baru menganut agama lain ya, nggak usah menyebut agama ya, karena kita itu suatu keyakinan adalah hak asasi seseorang. Jadi kalau masalah agama itu setelah mereka terjadi perceraian, baru sama niat untuk pindah agama. Sedangkan keluarga mereka itu menganut agama Islam sekeluarga, kalau tidak salah ya. Oke, jelas Pin ya. Oke, pertanyaan lain ada? Mau komen?
Yang ini udah ya, kelompok Dewi, ayo. Iya, kelompok, masing-masing kelompok nanya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari Sabiasa ada kelompok Morela. Apa yang mendasari Salma bin Sunnah mengumbar aib suami dengan keluarganya ke ranah publik? Sekian, terima kasih. Ayo, kelompoknya. Apa yang mendasari Salma bin mengumbar aib suami publik? Ayo, siapa yang menjawab? Ayo. Nggak usah sinyal. Menurut kalian yang telah kalian pelajari, apa yang membuat Salma Vina mengubah air? Nggak usah prediksi kamu apa? Apakah karena usia kedewasaan dia belum matang pada saat itu sehingga dia mudah untuk mengatakan aib keluarganya? Itu kan bisa kan? Dilogikakan. Ayo, silakan Pak Juri. Dengan usia Salma pada saat itu usianya berapa? 18 tahun. Berarti dia tidak bisa menjaga aib keluarga. Kalau secara psikologinya bagaimana? Anak yang usia 18 tahun. Boleh, langsung. Halo. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok jadi. Dari tadi, apa yang menyebabkan si Salma Vina mengumbar aib suaminya di dalam publik? Ya, seperti yang kita dengar dari Ibu Penny, karena usianya yang belum cukup matang, masih berumur 18 tahun, jadi pikiran Salma Vina masih berada di bawah pikiran yang belum matang. Tentu dari berita yang pernah kami baca, si Salma Vina mengaku adanya poligami dari si suami terhadap diri terlebih dahulu. Kemudian dari sekian penjelasan dari kami. Kalau ada yang kurang saya minta maaf. Ada lagi mau tanya? Sudah ya? Sudah ya? Yang jelas dia ke sisi kedewasaannya belum ada. Karena setiap keluarga itu pasti ada problem masalah. Tolong angkat ke situ aja. Ya, oke. Kelompok lainnya lagi ya presentasi. Kasih aplaus dulu untuk kelompok ini. Oke, silakan kelompok nomor. Silakan. Terima kasih. Silakan dulu sayang. Kevin, bantuin Kevin. Jangan berkipas dulu. Ambil kelengkap. Nah, pegang ada yang
Siap-siap ya kelompoknya untuk kalau ada pertanyaan. Oke. Ayo. Siapa pertanyaan? Masalah pernikahan siapa artis yang dibahas kelompok ini? Siapa? Artisnya siapa yang dibahas? Hah? Siapa? Larissa. Mana? Ini? Oke. Anaknya Ustadz Arifin Ilham ya. Oke. Anaknya Ustadz Arifin Ilham. Iya. Sudah. Sudah belum? Siapkan nanti ya pertanyaan. Oke, jelaskan boleh. Ayo durasi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ariasta dari kelompok 3 dan Rafania Syatira dari kelompok 3. kami akan menjelaskan. Sini dikit ya. Kami akan menjelaskan Tentang perceraian dari pernikahan. ya. Tolong Kevin. Ini benar. Menjelaskan pernikahan dari Alvin dan Clarissa Chow. Ngadep ke depan. Ngadep ke depan. Di sini yang pertama itu faktor yang mendorong mereka menikah, yaitu dari ayahanda Alvin tersendiri yang memutuskan untuk Alvin menikah di usia muda. Dan Alvin memberanikan diri untuk bertemu dengan Clarissa Chow dan meminta restu kepada kedua orang tuanya. Dan restu pun disetujui. Ada sini nak, kami nak kelihatan. Ayo, siapin dulu boleh. Permasalahan yang pertama adalah Alvin mengakui bahwa tak ada niatan untuk menikahi Larissa Chow kala itu. Yang kedua adalah sang suami Alvin Fals tak menuntun dan mengajarkan agama pada dirinya yang seorang mu'alaf. Bahkan Alvin disebut lebih mengutamakan hobi ketimbang istri. Lisa juga menyampaikan Alvin pernah berzina dengan wanita lain pada tahun 2019 yang saat itu Alvin menjadi suami sah Larissa. Ketiga itu dampak dari perceraian tersebut. Yang pertama, ketidaksetiaan dikarenakan Alvin Faiz yang pernah berselingkuh dan berzina dengan wanita lain, dan faktor dari pernikahan ini yang dipaksa oleh ayahanda dari Alvin tersebut. Dan di usia muda adalah waktu produktif untuk membangun dan mengembangkan diri. Apabila anak pada usia muda atau menginjak dewasa menikah, minat, bakat, potensi dan pendidikannya menjadi tersumbat. Oke, kasih aplaus dulu. Ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Semangat. Atau kita aja, Pi. Perkenalkan, nama saya Sylvia Amelia Nifa, berasal dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, tadi Rafani dan Nobel menjelaskan bahwa Alvin tidak membantu Larissa untuk menjadi yang lebih baik dan salah satunya
dan tidak adanya keinginan untuk menikah. Jadi alasan Alvin menikah dengan Larissa itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramayati, saya akan menjawab dari pertanyaan Ananda Sulfi Ardifa. Alasannya karena ada ayahnya untuk untuk itu alasannya karena ayah Alvin yang menyuruh Alvin untuk menikah pada usia 17 tahun. Dan Alvin yakin apa yang diputuskan ayahnya adalah yang terbaik. Dikarenakan Alvin saat itu sedang dekat dengan Larissa Chow. Dan Larissa Chow pun setuju untuk menikah dengan Alvin. Oke, sudah ya? Sudah ya? Terima kasih. Kelompok mana lagi karena durasi waktu? Ayo silakan Dery. Masalah siapa Dery? Hah? Ya masalah artisnya siapa yang di ini? Siapa? Siapa deh? Oh panggilan mau ini siapa? Ini, ya. Oke. Yang bantuin. Kelompok tinggal satu lagi yang belum ya presentasi. Ini ya. Oke. Bisa. Lemnya tadi mana nak? Lem. Halo. Halo. Dikit lagi ya. Tinggal 2 kelompok. Sudah. Untuk semangat semuanya berdiri. Untuk kasih semangat semuanya berdiri. Goyangkan badan, goyangkan pinggul. Ayo semuanya goyangkan. Oke, goyangkan badannya, jangan kaku dulu. Goyangkan badan, goyangkan pinggul. Senyum. Sudah, duduk kembali. Terima kasih. Lanjut. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari Indonesia. Dan saya Sylvia Amelia Ardifa, kami dari kelompok 4. Kasih aplaus. Di sini kami akan menjelaskan tentang pernikahan Pangeran Kelantan yang berasal dari Malaysia dengan Manohara, seorang model Indonesia keturunan Prancis. Pangeran Kelantan merupakan suatu anak dari Pangeran Malaysia yang menikah pada usia 30 tahun. Ya, dan Manohara sendiri menikah di usia yang muda, yaitu 17 tahun. Mereka menikah pada tanggal 26 Agustus 2008 dan bercerai pada tanggal 2 Agustus 2009. Berarti mereka menikah kurang lebih setahun. Adapun faktor pendorong yang menyebabkan mereka melakukan pernikahan dini. Yang pertama yaitu multikulturalisme. Apa itu multikulturalisme? Multikulturalisme merupakan suatu perpaduan budaya yang satu dengan budaya lain sehingga menjadi satu satuan kultur dan sarasi. Jadi antara budaya itu bercampur. Yang kedua yaitu adanya dinamika rasa modern. Jadi dinamika rasa modern ini merupakan suatu permasalahan ras keturunan. Nah, jadi contohnya saja seperti permasalahan Sultan Johor ke-21 Abu Bakar dengan Cecilia Catherine Denje, anak pengusaha asal Denmark yang tinggal di Bali. Jadi alasan dari Pangeran Kelantan menikahi Manohara ini karena
pada era kolonial Malaysia itu dijajah oleh bangsa Inggris. Jadi mereka itu ingin mempunyai keturunan bule. Lanjut. Santai beda. Yang kedua yaitu permasalahan yang menyebabkan mereka bercerai, antaranya KDRT dan adanya perselingkuhan dan pembalikan mahar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang permasalahan apa yang terjadi sehingga mereka berdua memutuskan untuk bercerai. Alasannya ada dua yang kami akan jelaskan. Yang pertama ialah KDRT dan adanya isu perselingkuhan yang dilakukan oleh Manohara. KDRT adalah kekerasan dalam rumah tangga. Jadi pada malam pertama saja Pangeran Tengku Muhammad Fahri Petra, seorang putra ketiga dari Raja Malaysia, itu melakukan kekerasan yang ialah Manohara dipaksa berhubungan intim saat menstruasi, bahkan diberi obat agar cepat hamil. Dan dapat diketahui bahwa itu sangat-sangat berbahaya. Yang kedua adalah isu perselingkuhan yang dilakukan oleh Manohara. Isu tersebut sempat menjadi viral pada masanya, dan itulah yang membuat alasan mereka bercerai. Ketiga yaitu dampak perceraian. Yang pertama yaitu Pangeran Tengku Muhammad Fahri atau dikenal dengan Pangeran Kelantan diusir dari kerajaan karena pada saat itu kakaknya memfitnah bahwa Pangeran Kelantan itu telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Padahal itu memang sebenarnya yang terjadi. Yang kedua yaitu Manohara Adelia Pino terinfeksi virus menular seksual. Oke, bagus. Kasih aplaus dulu untuk presentasi dari. Terima kasih karena durasi waktunya sedikit sudah cukup ya. Lanjut ke kelompok berikutnya. Oke, tinggal satu kelompok lagi ya. Oke, lanjut. Satu lagi kelompok. Silakan dulu. Terima kasih nak. Satu lagi kelompok yang lagi tolong bantu ya Arya. Nanti disiapkan kesimpulannya ya. Dari semua ini masing-masing kelompok menyiapkan kesimpulan dari semua ini. Apa dampak dari pernikahan dini ya. Masing-masing kelompok siap nanti. Ayo kompromikan siapa yang mau ditunjuk nanti. Kompromikan siapa? Persiapan. Apa dari kasus selebriti yang kita bahas ini ya. Oke. Artis siapa yang dibahas? Marshanda dengan band. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya di sini dan Saya yang minta akan membahas tentang pernikahan dan cari masyarakat pada tahun 2000. Usia pernikahan mereka 3 tahun dan dikaruniai seorang anak yang bernama Sheina Amira Kasyafani. Saat itu umur Monica Marshanda 21 tahun dan Ben 27 tahun. Alasan mereka menikah karena Marshanda merasa jika ia menikah muda dengan Ben, kehidupan akan lebih baik dan bahagia. Sedangkan permasalahan yang terjadi sehingga mereka berdua memutuskan untuk bercerai yaitu Marshanda menggugat cerai Ben karena sudah 1 bulan pisah rumah. Alasannya tidak jelas. Dari spekulasi yang beredar, kemungkinan kehadiran pihak ketiga, namun rumor itu dibantah oleh Ben. Marshanda hanya mengungkapkan alasan perceraian mereka adalah perselisihan yang tak kunjung selesai. Sedangkan dari sisi lain, Marshanda merasa dikekang dan dibatasi kegiatannya. Padahal Ben hanya ingin Marshanda lebih fokus ke keluarganya dan mengurus rumah tangganya. Dampak yang terjadi dari perceraian mereka alami adalah berdampak pada kondisi mental mereka, terutama bagi anaknya yang harus berpisah dari salah satu orang tuanya. Marshanda juga terbatasi bertemu dengan anaknya Sheina.
Masih Anda mengalami derita bipolar seperti depresi. Ya. Mas Anda mengalami depresi. Oke, kasih aplaus dulu untuk kelompok mereka. Semuanya duduk. Oke. Jadi, kenapa sih menikah disarankan pada usia di atas 20 tahun, yaitu wanita minimal 21 tahun dan laki-laki minimal 25 tahun. Oke, silakan masing-masing kelompok. Ya, siapa yang mau dulu? Kenapa pernikahan itu wanita disarankan untuk usia 21 tahun dan laki-laki minimal 25 tahun? Ini, ya silakan. Berdiri ya. Ya, langsung saja. Jadi aku, Dikarenakan pemikiran di atas 20 tahun itu lebih dewasa dan bisa dapat berpikir dengan matang. Sedangkan kalau di bawah itu pemikirannya masih labil. Untuk laki-lakinya biasanya di umur begitu laki-laki sudah mendapatkan pekerjaan yang tetap dan ekonomi yang berkecukupan, tidak tidak bergantung pada orang tua, terus memiliki ego yang sedikit rendah daripada sebelumnya karena sudah dewasa tadi, lebih memikirkan ke depannya dan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. oke. Kelompok ini apa? Ayo silakan. Kenapa wanita disarankan? Ya. Berdiri. Kenapa menikah disarankan pada usia di atas 20 tahun? Untuk perempuan yang 21 tahun, karena pada saat usia senjang antara 17 sampai 20 tahun itu perempuan itu belum siap secara fisik maupun mental. Secara fisik perempuan belum siap melahirkan karena rahimnya itu belum siap untuk mengandung. Dan secara mental mereka secara psikologis itu masih bersifat kekanak-kanakan dan belum mempunyai pikiran dewasa, di mana mereka saat itu bukan hanya jadi istri tapi juga harus jadi ibu untuk anaknya sendiri. Untuk laki-laki minimal 25 karena pada saat itu pemikiran pria itu sudah mantap, dewasa, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk keluarganya sendiri, baik itu untuk ekonominya, baik itu secara biologisnya, baik itu secara yang berhubungan dengan pernikahan. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau? Tadi kan laki-laki semua, sekarang ibu minta cowok ceweknya. Ayo. Dari tadi Ibu Lexi, saya pengen apa yang kamu dapat dari ini? Berdiri. Ya, kamu dapat dari sini, kamu kan mengikuti kegiatan ini. Apa yang kamu dapat? Silakan berdiri. Ya, berdiri. Berdiri saya. Silakan dulu Dewi. Apa yang kamu dapat? Yang tadi dapat Bu. Iya, yang kamu dapat dari kita ini apa? Apakah hanya tersenyum? Apakah hanya tertawa? hanya tersenyum. Oh, jadi udah dapat ilmu? Dapat tentang Jadi saya apa? kesimpulannya bahwa pernikahan di bawah dini itu tidak boleh dilakukan. Apa tidak boleh kalau kamu sudah siap? Kenapa tidak boleh kalau kamu sudah siap? Ya, ini tidak salah. Kalau usah dibaca menurut kamu yang kamu perhatikan dalam kelompok ini tadi, kita kan sudah banyak hebat. Apa kamu simpulkan? Kalau kamu sudah siap untuk menikah, kenapa tidak untuk menikah? Tapi kalau belum siap tidak bisa. Ya karena tidak siap karena apa? Kalau fisik, mental, Fisik mental
Apa? Gangguan jiwa apa? Ya, apa? Ayo, Lexi. Apa? Pelajaran ya sesuatu hal. Kalau kita belajar itu harus Menyimak. menyimak. Jangan hanya memandang barisan kelompok. Ya, kita di sini belajar berupaya semaksimal mungkin. Jadi kalau kalian hanya main-main, duduk, diam, itu tidak bermanfaat suatu kegiatan. Ya, karena kawan-kawan sudah capek, mencari informasi sudah capek, akhirnya apa yang kita pelajari tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, lebih baik kita tidur di rumah, banyak pekerjaan lainnya. Oke? Ada yang wanita mau simpulkan dari sini? Ayo, ini siapa nih? Siapa? Dina, apa yang kamu dapatkan Dina? Berdiri saya. Tidak tahu juga. Apa yang kamu dapatkan dari kegiatan ini? Sebaiknya untuk diri kamu sendiri, apa yang kamu dapatkan? Apakah kamu akan menikah dini? Terus alasannya kenapa? Saya berbicara dengan Pak Tok di depan saya. Apakah saya berbicara dengan orang yang bernyawa? Apa alasannya, Nak? Karena menikah di usia dini perlu menyiapkan mental. Perlu menyiapkan mental. Atau yang perempuan satu menyimpulkan? Ya, Bibi silakan. Oke. Yang saya dapatkan pada bimbingan hari ini yaitu saya mengetahui akibat atau risiko dari pernikahan dini, kemudian usia yang matang untuk menikah itu pada saat usia keberapa, dan hal-hal yang dapat terjadi dalam menikah, kesiapan mental pada saat menikah, dan persiapan semua aspek-aspek yang harus dipenuhi pada saat menikah. Oke, kasih aplaus semuanya. Oke ya. Yang harus dilakukan remaja yaitu melanjutkan pendidikan, berkarya, terus menabung, membekali diri dengan kecakapan hidup, mental, fisik, spiritual, dan genre Indonesia. Saatnya yang muda berkarya. Oke, terima kasih. Moga bimbingan klasikal ini bermanfaat. Apa tadi? Kalau kita pernikahan dini dilakukan itu cenderung resikonya tinggi. Ada KDRT, mengalami depresi, terus tuh reproduksi juga tidak siap. Hubungan seksual juga kalau dilakukan secara paksa yang anak usia di bawah 20 tahun beresiko. Manohara tadi melakukan kekerasan seksual kan? Ya itu berakibat mereka traumatik untuk hubungan seksual untuk kedepannya, banyak sekali efeknya. Mungkin ya Ibu pengen kegiatan klasikal ini bermanfaat untuk kalian dan sangat-sangat kalian terapkan untuk di kemudian harinya. Kalau misalnya ada salah kata yang saya ingin Ibu ucapkan dalam memberikan layanan ini, Ibu minta maaf. Dan kepada kalian semua, terima kasih yang telah mau mengikuti layanan bimbingan klasikal. Sekarang coba senyum Pak Seti kiri kanan, walaupun sudah capek, senyum Pak kiri kanan, senyum.
Ayo